Selamat pagi saudara, Shalom. 弟兄姐妹，早安，平安。 Saya percaya jika hari ini kita masih bisa beribadah secara virtual, itu artinya kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengecap kebaikannya. 我相信今天我们还能网上做礼拜，这是表示上帝对我们给我们机会来尝尝他的恩典。 Saudara, mungkin juga hari ini kita tidak beribadah secara kolektif. Mungkin ada dari kita yang hanya beribadah sendiri di rumah. Namun percayalah, setiap kita bersama malaikat di sorga hendak memuji dan meninggikan Allah. 弟兄姐妹，也许我们今天不能一起崇拜，也许也有一些人是自己崇拜的，但我们要相信每个人跟天堂的天使都想赞美和长高上帝。 Kita semua untuk berdoa, kita mengambil sikap doa. Bapa, terpujilah namamu. Kami bersyukur memiliki Allah yang ajaib. Jika di tahun-tahun ini seluruh dunia merasakan dampak yang luar biasa dari pandemi ini, namun kami bersyukur Engkau tetap memelihara kami. Masih ada nafas baru, masih ada makanan minuman untuk kami, masih ada pakaian yang bisa kami pakai, masih ada tempat tinggal, masih ada kesehatan, dan terlebih kami bersyukur bahwa di tengah pandemi ini Engkau mau ingatkan kami bahwa sebenarnya rumah kami yang sebenarnya bukan di bumi ini, melainkan di sorgamu yang kudus. Izinkan kami Tuhan untuk hari ini menyembah-Mu, meninggikan namamu, nama yang sungguh indah. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. 我要一生称谢耶和华，我要传扬你一切奇妙的作为。 Ya Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. 耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！你将你荣耀彰显于天。 Dan setiap kita untuk bangkit berdiri. 会众起立， Kaulah awal dari segalanya. Sungguh indah nama-Mu. Kaulah awal dari segalanya, satu dengan firman-Mu. Dalam ciptaan Kau sediakan kemegahan kuasa-Mu. Sungguh indah nama-Mu, sungguh indah nama-Mu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh indah nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh indah nama-Mu, nama-Mu Yesus. Kau tinggalkan surga untuk kami. Kau tinggalkan surga untukku dan nyatakan hadirat-Mu. Dosaku tunduk dalam kasih-Mu. Dosaku tunduk dalam kasih-Mu. Ku milik-Mu selamanya. Sungguh ajaib nama-Mu, sungguh ajaib nama-Mu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh ajaib nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh ajaib nama-Mu, nama-Mu Yesus. Sungguh ajaib nama-Mu, nama-Mu Yesus. Mau tak berkuasa.
Yes Tuhan, Engkau Allah yang baik. Mau tak berkuasa mengalahkanmu, kau bungkam keangkuhan dosa. Surga bersorak memuliakanmu, karena Engkau telah bangkit. Kau tak terbandingkan, tiada duanya, selamanya Kau bertahta. Kau yang berjaya, Kau yang berkuasa, nama di atas segala nama. Sungguh besar, Sungguh besar namamu, sungguh besar namamu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh besar namamu, tiada sepertimu. Sungguh besar namamu, bahasa Mandarin. Yesus. 这是何等大能的名，这是何等大能的名，我望耶稣基督的名。这是何等大能的名，无与事无平分。这是何等大能的名，耶稣的生命。这是何等大能的名，耶稣的生命。 Jemaat pesan duduk. 会众请坐。 Yesus domba Allah, dimuliakanlah namamu, Engkaulah segalanya. 耶稣的羔羊被的赞美，你是我一切的。 Kita akan pujiannya dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu. Engkaulah segalanya. 我们先用中文来唱这首诗歌。 你是我依靠的力量，你是我寻求的保障，你是我的一切。你好比宝贵的珍宝，我怎能放置你不要？你是我的一切。 Yesus Engkau yang Yesus Engkau yang benar tajam Yesus Engkau yang benar tajam bahasa Indonesia. 用印尼的。 Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus domba Allah. Domba Allah, mulia namamu. Engkau Yesus kami Tuhan. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Saudara, di tengah kondisi pandemi dan krisis saat ini, seringkali kekhawatiran membuat kita lemah secara rohani. 弟兄姐妹，在当前疫情和危机条件下，我们经常忧虑不安，而使我们灵命倒退。 Kita seringkali lupa
bahwa Allah lebih besar dari segala hal. 我们也经常忘记神比万物都伟大。 Mari di hadapan Allah yang Maha Kudus, kita mau akui dan mohon ampun untuk setiap pelanggaran kita. 来吧，在圣者神的面前，我们向神承认我们一切的过犯。 Kita berdoa. 我们祷告。 Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan kami datang dan mengakui segala dosa kami di hadapan Engkau. Baik setiap pribadi lepas pribadi, baik setiap keluarga yang ada di tempat masing-masing. Kami tahu Tuhan Engkau mengasihi kami, karena itulah Engkau mengutus anak-Mu Yesus Kristus datang dan mati bagi kami. Dan sekarang ini kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Tetapi kami harus akui terkadang dalam kehidupan ini banyak hal yang kami lakukan, kami nyatakan tidak mencerminkan siapa kami sebenarnya. Sekali lagi kami datang dan bersama-sama sehati kami mohon ampun ya Tuhan. Ampunilah kami, berbelas kasihanlah kepada kami ya Tuhan, dan terus baharui hidup kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang dengan kesungguhan hati kami, mengakui segala dosa dan kesalahan kami, dan punya niat, punya keinginan untuk berubah dalam hidup ini, maka kami percaya Tuhan pasti akan menolong kami. Tuhan akan memperbaharui relasi yang ada, dan kami pun semakin hari semakin diubahkan, semakin seturut dengan apa yang Tuhan mau. Kami juga terus belajar ya Tuhan, setiap kami mohonkan Tuhan berikan kami kepekaan, dan kami juga mau berkomitmen menjaga kekudusan hidup kami, menjaga pikiran kami, menjaga perkataan kami, apa yang harus kami tampilkan kepada sesama kami, kepada dunia ini, kami sebagai anak-anak Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia. lebih lembut lagi. Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Jemaat, dengarkan berita anugerah ini. 会众请听恩典喜讯。 Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. 我只有一件事，就是忘记背后努力面前的，向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面照我来的奖赏。我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却不致失望；遭逼迫，却不被丢弃；打到了，却不致死亡。耶和华必在你前面行，你必与你同在，必不撇下你，也不丢弃你。不要惧怕，也不要惊慌。 Kita bersyukur punya Allah yang mengetahui segala sesuatu tentang kita.
karena Dia pencipta kita. 我们很感激有一个很了解我们一切的神，因为他是创造者。 Mari kita nyatakan komitmen untuk setia kepadanya sampai akhir hidup kita. 让我们承诺忠于他，直到生命终结。 Bahasa Mandarin. 你明白我的心，胜过世上任何人。你的眼目不离开我，你着我心所有。虽然过去跌倒软弱，你的坚持不离开我，改变我心，使我完全成为柔美的器皿。如今我全然相信，甚至在你凡事都可能，你的大能全图我心，使我永远相信。 Bahasa Indonesia. 用印尼文， Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bukan setia. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita berdoa, jemaat yang terkasih. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur kepada Engkau, Allah yang baik yang sudah memberkati kami. Dan bahkan kami ada satu kesempatan yang indah datang di hadapan Tuhan, memuji, menyembah, beribadah kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau menerima segala sembah sujud kami. Dan biarlah ibadah kami boleh makin berkenan kepada Engkau. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, bentuklah hati kami sehingga makin banyak kami mendengarkan sabda firman Tuhan. Sungguh-sungguh kami semakin menyerupai seperti Engkau. Berikan kami hikmat, kekuatan, pertolongan. Mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kami. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu Ya Allah
selidikilah aku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ya, satu tema yang bagi saya ini adalah sesuatu yang sangat berani, ya. Saya juga bisa dapat mengatakan bahwa ini adalah satu permohonan yang sangat berani. Ayat ke-23 dan 24 mengatakan demikian. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mengapa saya mengatakan bahwa ini sangat berani? Siapakah pemazmur ini? Mazmur 139 ini berbicara tentang kualitas hubungan atau pengalaman rohani yang intim antara pemazmur, yaitu Daud dengan Tuhan. Sehingga Daud berani berkata, selidikilah, lalu kenalah, ujilah, lihatlah, dan tuntunlah aku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, untuk membuktikan bahwa sesuatu itu atau seseorang ataupun pribadi dan lain sebagainya dikatakan itu benar atau salah di dalam satu perkara hukum, maka seorang polisi sebagai penyidik dia perlu melakukan pemeriksaan, penyelidikan, ada BAP-nya, lalu diselidiki fakta-faktanya, data-datanya, bukti-bukti, saksi-saksi, dan ada gelar perkara, rekonstruksi dan lain sebagainya, lalu diserahkan ke pengadilan untuk membuktikan itu benar atau salah. Daud di sini minta diselidiki. Dia tahu siapa penyelidiknya. Lalu apa? Dia minta dikenal. Dia tahu siapa pengenalnya. Dia minta diuji, lalu dia juga minta dilihat. Dia minta apa? Dituntun. Dia tahu siapa pelihatnya, dia tahu siapa pengujinya, dia juga tahu siapa penuntunnya. Karena Daud mengenali siapakah Tuhan itu. Inilah yang namanya kualitas hubungan atau pengalaman rohani. Siapakah Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 139 ini? Sehingga Daud berani berkata demikian. Bapak, Ibu sekalian, Mazmur 139 ini juga berbicara tentang pengakuan iman Daud. Tentang Tuhan yang dia percaya, dan sebagian daripada natur dan karakter daripada Tuhan itu, ya, paling tidak ada 3 hal besar yang dinyatakan, yang dibicarakan oleh Daud di dalam Mazmur 139 ini. Yang pertama, Tuhan Maha Tahu, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yang kedua, Tuhan Maha Hadir, itu di dalam ayat ke-7 sampai ayat yang ke-12. Dan yang ketiga itulah Tuhan yang Maha Kuasa, yang terdapat di dalam ayat 13 sampai 22, tepatnya sampai ayat yang ke-18. Nah, hari ini kita akan bicara 3 hal ini. Yang pertama, Tuhan yang Maha Tahu atau omniscient. Artinya adalah Tuhan mengetahui segala sesuatu. Tuhan mengetahui Daud seluruhnya, sepenuhnya, seutuhnya, setuntasnya. Dan kita bisa melihat dari ayat-ayat sebagai berikut. Yang pertama, ya, ayat 1a. Tuhan itu menyelidiki. Artinya Tuhan mencari sampai ketemu satu pokok atau perihal, lalu dia menguji secara menyeluruh tentang Daud itu. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak mengetahui secara menyeluruh daripada Daud itu sehingga dia mencari tahu tentang diri daripada Daud. Ini adalah gambaran pengalaman rohani yang Daud dapatkan karena dia bergaul bersama dengan Tuhan di dalam ayat 1a ini. Yang kedua, bahwa bukan saja Tuhan menyelidiki, tapi juga Tuhan apa? Mengenal Daud. Tuhan mengetahui Daud, ayat 1b dan ayat 2a. Kata mengenal dan mengetahui di sini adalah kata yang sama, itu yada, yang artinya apa? Tuhan memahami Daud. Dalam ayat firman Tuhan dikatakan di sini bahwa Tuhan memahami Daud kalau dia duduk, kalau apa? Daud itu berdiri. Tuhan mengetahui sedalam-dalamnya dan sebenar-benarnya tentang Daud itu, apa yang baik dari diri Daud, apa yang jahat daripada diri Daud. Mengenal dan mengetahui di sini adalah satu kata yang memiliki makna pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman, experiential knowledge, yaitu apa? Pengalaman Daud bersama dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, Tuhan juga mengerti, dia memahami, dia memperhatikan, dia juga mengawasi, dia tahu pikiran Daud. Di dalam ayat 2b dikatakan demikian. Artinya Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam hati Daud dari jauh sebelum itu diucapkan. Bahkan di dalam ayat 4 dikatakan, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan. Bahkan yang keempat, bahwa Tuhan memeriksa. Tuhan itu menjadi compasses, ya, menjadi kompasnya Daud. Kalau Daud itu berjalan, kalau Daud itu berbaring, segala jalan daripada Daud itu Tuhan
maklumi. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa pikiran Daud, sikap Daud, perkataan Daud, perbuatan daripada Daud diketahui dengan sebenar-benarnya dan sedalam-dalamnya oleh Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada jarak dan waktu. Tuhan mengenal pikiran manusia, Tuhan mengenal sikap daripada manusia, Tuhan juga mengerti perkataan manusia, Tuhan juga tahu perbuatan manusia, bahkan Tuhan tahu hati daripada manusia. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Pengetahuan ini pengetahuan untuk apa? Menjaga dan membimbing manusia. Sehingga tidak heran dikatakan dalam ayat 5 bahwa Tuhan mengurung dari belakang. Lalu apa? Mengurung dari depan. Lalu Tuhan menaruh tangannya. Ini bukan arti mengurangi kebebasan daripada Daud ataupun manusia. Karena Daud dan manusia punya free will, punya kehendak bebas. Tapi ini dalam rangka di dalam ayat yang 5, bahkan di dalam ayat 10 dikatakan bahwa Tuhan dalam kuasanya itu, dia melindungi dan menuntun Daud di segala jalannya. Itulah kemahatauan daripada Tuhan. Beda dengan daripada manusia. Manusia butuh daya ingat, manusia butuh belajar, manusia butuh info, manusia butuh data. Sehingga dia mengetahui sesuatu dan bahkan yang diketahui itu adalah sesuatu yang sangat kecil saja. Dan kadang manusia yang tidak tahu apa-apa sok belaga tahu. Seorang bapak ya berbulan-bulan dia nabung ya karena dia punya tujuan dia mau pergi ke Italia. Ya jadi sebelum dia pergi ke Italia dia pergi ke salon. Nah ketemu stylist di sana. Singkat ceritanya waktu rambutnya lagi dipotong gitu ya cerita-cerita kayaknya stylistnya tahu oh bapak itu akan pergi ke Italia. Lalu dia tanya, nanti ke Italia mau naik pesawat apa? Bapak itu berkata, nanti saya mau naik Italian Airlines kata. Oh jangan, nggak bagus itu. Pramugarinya pelayanannya mah jelek, nggak bagus katanya. Ya dia manggut-manggut aja gitu ya. Sepengetahuan dia sih, dia dengar bahwa Italian Airlines itu bagus gitu ya, nggak mau ribut ya udahlah dia terima aja. Nanti bapak mau apa nginep di mana, hotel mana? Oh nanti saya akan nginep di hotel Hilton gitu. Oh jangan juga di situ. Bellboy mas susah, mesti disuruh, diperintah ini dan lain sebagainya. Juga pelayanannya nggak baik gitu ya. Dia bilang kok yang tadi nggak baik, kayaknya yang ini juga nggak baik. Nah bapak nanti ke Roma, ke Italia, mau ke Roma mau ketemu siapa gitu ya? Ya nanti saya mau ke Vatikan ya, sambil lewat sono mau ketemu dengan paus gitu ya. Bukan paus yang sekarang, paus yang dulu gitu ya. Sekarang kan lagi kontroversial gitu. Wah mana bisa ketemu dia. Orang penting aja mau ketemu dia susah ya. Apalagi kita gitu ya. Dia sih mau ngomongnya bapak gitu, dia ngomong kita lebih halus. Gak bisa ketemu. Ya udahlah disimpan aja lah di dalam hati daripada bapak itu. Singkat cerita 6 minggu kemudian akhirnya dia kembali ke Indonesia. Nah dia gunting rambut lagi tuh. Dia datang ke salon itu. Waktu gunting dia tanya gimana naik pesawatnya. Oh bagus ya, Italian Airlines bagus. Saya nggak di-endorse ya. Bagus bener. Pramugarinya ramah. Terus di Hilton gimana? Wah saya dikasih itu kamar yang terbaik. Luar biasa kata dia. Ya. Terus ketemu gak sama paus? Oh ketemu saya sama dia. Salaman lagi sama dia. Terus saya cium tangannya gitu. Nah dia ngomong apa gitu si paus sama kamu? Dia lihat kepala saya katanya. Terus dia lihat potongan rambut saya. Terus paus ngomong begini nih. Jelek amat guntingannya, lu gunting di mana gitu. Itu orang sok tahu tuh ya. Sok tahu ya. Dia nggak tahu. Tapi belaga banyak tahu. Bapak ibu saudara sekalian. Semakin banyak yang kita ketahui sesungguhnya, semakin banyak yang kita lupakan. Ditambah lagi dengan usia kita yang makin bertambah, ya, aktivitas kita yang sibuk, ya, kesibukan kita yang luar biasa. Maka semakin banyak yang tadinya kita ketahui itu, yang kita peroleh pelan-pelan itu, maka makin lama makin banyak yang kita lupakan. Kadang-kadang sampai orang tua kita pun kita bisa lupakan. Teman saya di gereja yang lama, ya, dulu sama-sama jadi pengerja, dia bendahara keuangan, saya bendahara bagian pembukuan. Suatu saat mamanya meninggal dunia, dibawa tuh ya ke rumah duka di Lambar gitu ya, saya nggak sebutin namanya. Nah singkat ceritanya,
di situ ada 2 mayat ibu-ibu yang sudah tua, rambutnya segini, rambutnya agak bergelombang. Pokoknya ada 2 mayat di sana. Nah, singkat ceritanya, malam kan ada kebaktian gitu ya. Mayatnya belum naik nih, jadi dia cari tahu gitu. Akhirnya didoronglah sama petugas naik ke ruangan dia. Pas dia lihat, ini bukan mayat mak saya loh. Ya, petugas bilang ini mayat mamanya ibu gitu. Bukan, akhirnya ribut. Ya, dia bilang masa mak saya nggak tahu mukanya. Ini bukan mak saya, pokoknya saya nggak mau tahu. Ya, akhirnya ribut. Akhirnya ditelusuri. Ya, teman saya ini, ibu-ibu ini sama petugas itu akhirnya turun. Ya, cari mayat itu. Ya, mayat yang ada 2 itu, 1 udah masuk ke kamar yang lain. Nah, singkat ceritanya masuk ke ruangan yang lain nih. Sampai di ruang lain sono lagi ada ibadah karena terlihat dari ada pak biksunya. Nah, singkat ceritanya dia tanya kepada keluarga, permisi mau lihat apa mayatnya. Nah, akhirnya dia lihat, wah ini mayat mak saya nih, kata teman saya. Keluarganya bilang bukan, ini mak saya, bukan, itu mak saya. Mereka ini ngotot nih, masing-masing ngotot itu emaknya dia gitu ya. Akhirnya ribut. Akhirnya sampai teman saya ngomong ke orang itu, kamu ini punya dosa apa sih sampai muka emak kamu aja nggak tahu gitu ya, sampai gitu. Akhirnya singkat ceritanya ya, mereka orang itu minta maaf kepada rekan saya ini. Ternyata mayatnya tertukar, yang satu nggak tahu mayat emaknya. Kalau teman saya jelas-jelas dia mengenal mamanya waktu dia hidup, dan dia juga mengenal emaknya waktu setelah meninggalkan dunia. Manusia bisa apa? Lupa. Ya, ada yang sok tahu dia nggak tahu, pura-pura tahu gitu. Ada yang benar-benar seharusnya dia tahu, tapi dia nggak tahu. Itulah bedanya Tuhan dengan manusia. Tuhan itu maha tahu. Tuhan tahu tentang Daud sedalam-dalamnya. Tuhan tahu bagaimana Daud itu berbuat dosa, berzina dengan Betseba. Tuhan juga tahu ya, pada akhirnya Betseba itu mengandung. Tuhan juga tahu bahwa Daud merencanakan sesuatu yang jahat terhadap Uria, suami daripada Betseba. Tuhan juga tahu bahwa Daud itu menulis surat kepada panglimanya Yoab untuk menempatkan Uria, suami daripada Betseba itu di tempat pertempuran yang paling hebat. Tuhan juga tahu bahwa Uria akhirnya gugur, dia tewas di medan pertempuran. Tuhan juga tahu, karena dia tahu bahwa Daud sudah melakukan satu kesalahan, itu berbuat jahat di hadapan Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan maha tahu, maka dia mengirimkan hambanya Nabi Nathan. Lalu dia menunjukkan kemahatauannya melalui hambanya dan berkata, engkaulah orang itu yang telah berbuat jahat terhadap Tuhan. Tuhan juga tahu ya bahwa apa? Bahwa Daud akhirnya bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tahu, dan Daud dia tahu bahwa Tuhan maha tahu. Itu yang pertama ya. Daud mengenal Tuhannya, yaitu Tuhan yang maha tahu. Yang kedua, Tuhan yang maha hadir atau omnipresent, ayat ke-7 sampai ayat yang ke-12. Artinya, omnipresent itu artinya bahwa Tuhan selalu ada ya. Tuhan selalu ada di segala tempat. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan yang mengetahui segala perbuatan manusia itu adalah Tuhan yang maha hadir. Tuhan bukan saja maha hadir, tapi apa? Tuhan yang ada di segala tempat. Di dalam ayat ke-7 sampai ayat yang ke-10. Dia bukan saja Allah yang hadir di segala tempat, tapi juga di segala waktu, yang terdapat di dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Nah, kita akan mulai dari ayat yang ke-7. Ayat ke-7 ini adalah pertanyaan retoris, tidak perlu dijawab. Dari pertanyaan ini maka kita akan ketemu jawabannya. Ayat 7 mengatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Manusia tidak dapat pergi menjauh daripada roh Tuhan. Manusia tidak bisa lari daripada hadapan Tuhan. Oleh karena apa? Karena Kisah Rasul 17 ayat 28 mengatakan bahwa kita ini adalah keturunan daripada Allah. Kalau kita ini keturunan daripada Allah, maka apa? Kita ini berasal daripada Allah. Di dalam Allah itu kita hidup. Di dalam Allah kita bergerak. Di dalam Allah kita ada. Sejauh manapun Daud dia menghindar daripada Tuhan, pergi
Mau dia pergi ke apa? Ke langit yang tertinggi. Sampai ke dunia. Orang mati pun yang paling bawah, dia selalu akan bertemu dengan Tuhan. Oleh karena apa? Kita ingat kuasa Tuhan. Betul di dalam dunia orang mati bahwa manusia sudah terpisah daripada Allah. Tapi ingat, kuasa daripada Tuhan bisa menjangkau ke dalam dunia orang mati sampai ke sana. Ayub 26 ayat 6 mengatakan demikian. Dunia orang mati terbuka di hadapan daripada Allah. Tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya bagi Tuhan. Bahkan di dalam Amos 9 ayat 2 mengatakan, sekalipun mereka menembus sampai ke dunia orang mati, tangan Tuhan akan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka naik ke langit, aku akan menurunkan mereka dari sana. Bahkan kalau Daud pun dia terbang ya dengan sayap atau kecepatan fajar ataupun matahari dan membuat kediamannya di ujung laut. Firman Tuhan mengatakan kepada dia, dia akan selalu berjumpa dengan Tuhan dengan tangan kuasa daripada Tuhan yang membimbing dia. Di dalam ayat 10 mengatakan demikian. Ya, Tuhan melakukan semua itu dalam rangka untuk membimbing daripada Daud. Itulah pengalaman Daud. Pengalaman yang disentuh oleh kuasa dan bimbingan Tuhan. Dan masih ada satu kemungkinan bahwa Daud itu lari daripada hadapan Tuhan itu apa? Dia lari dalam kegelapan. Ayat 11. Ya, biarlah kegelapan melingkupi aku. Akan tetapi kegelapan itu pun ada dalam tangan kuasa daripada Tuhan. Dalam Ayub 12 ayat 22 mengatakan, dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Ini alasan bahwa Daud tidak bisa lari daripada hadapan Tuhan. Lalu Daniel 2 ayat 22. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Mengapa? Nah, di dalam satu kitab, itu kitab Sirak 23 ayat 19, di dalam Alkitab kita nggak ada. Ya, jadi ini merupakan ajaran-ajaran etis, tapi juga diakui di dalam kanon Katolik dan juga kepercayaan yang lain, yaitu Ortodok juga pakai, Oriental juga pakai. Di sana dikatakan, mata Tuhan 1000 kali lebih terang daripada matahari. Bahkan peribahasa Arab juga menekankan hal yang sama. Tuhan dapat melihat semut yang hitam. Ingat ya, semut yang hitam di dalam malam. Sudah malam, kelam, pekat di atas batu hitam. Mengapa? Karena Tuhan Maha Hadir. Tuhan Maha Hadir, maka pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan datang, Tuhan hadir, lalu berfirman, di manakah engkau? Tuhan Maha Hadir, maka pada waktu Kain membunuh adiknya Habil, Tuhan datang, Tuhan hadir, Tuhan berfirman, di manakah adikmu itu? Tuhan hadir pada waktu apa? Allah akan menghapuskan manusia daripada muka bumi ini. Dia datang, dia hadir, dia berfirman kepada Nuh, buatlah bagimu sebuah batra. Pada waktu bangsa Israel akan keluar daripada tanah Mesir, negeri perbudakan, dia tidak diizinkan. Tuhan datang, Tuhan hadir, Tuhan mendatangkan 10 tulah. Pada waktu bangsa Israel keluar daripada negeri perbudakan, daripada Mesir, Tuhan datang, Tuhan hadir dengan tiang awan pada waktu siang hari dan tiang api pada waktu malam hari. Pada waktu Sadrak, Mesak dan Abednego masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala, Tuhan datang, Tuhan hadir, Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan daripada hamba-hambanya. Pada waktu Daniel ada di gua singa, Tuhan datang, Tuhan hadir, Tuhan melepaskan daripada cengkraman singa-singa. Pada waktu Nabi Samuel datang ke rumah daripada Daud, Nabi Samuel tidak melihat Daud karena dia melihat kakak-kakaknya yang badannya tegap-tegap yang besar-besar itu. Allah datang, Allah hadir, Allah berfirman kepada Samuel, urapilah urapilah daripada Daud. Waktu Daud melawan Goliat, Tuhan datang, Tuhan hadir. Karena Daud datang melawan Goliat dengan nama Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan kepada dia. Waktu Daud diubur-ubur oleh mertuanya, Raja Saul, Tuhan datang, Tuhan hadir menyelamatkan dia. Pada waktu Daud ada di negeri musuh, ketemu dengan Raja Akis, Raja Gad, Tuhan datang, Tuhan hadir, Tuhan menyelamatkan dia. Waktu anaknya Absalom ubur-ubur daripada Daud, Tuhan juga datang, Tuhan hadir menyelamatkan Daud. Dan Tuhan
itu adalah Allah yang maha hadir di segala tempat, di segala waktu. Dan Daud tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha hadir. Nah, itu adalah poin yang kedua. Yang terakhir, poin yang ketiga. Tuhan itu maha kuasa, ayat 13 sampai 22. Ini omnipotent, artinya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Daud menyatakan kemahakuasaan Tuhan dengan mengatakan bahwa Tuhan, engkaulah penciptaku. Bapak ibu saudara sekalian, Tuhan yang tidak mengenal ruang dan waktu itu adalah seniman yang membentuk daripada manusia. Ini adalah pengakuan iman daripada Daud bagaimana Allah menciptakan manusia. Manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang sangat dahsyat dan ajaib. Dan kita bisa melihat dari ayat-ayat sebagai berikut. Ayat yang ke-13. Yang pertama, ayat 13a. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Buah pinggangku di sini adalah organ ginjal dan juga apa? Ada arti yang lain, itu apa? Simbol gerakan-gerakan yang paling dalam dan tersembunyi dari manusia. Yaitu hati nurani manusia, batin manusia, dan juga apa? Hati daripada manusia. Lalu yang kedua, Tuhan menenun aku dalam kandungan ibuku. Setiap yang namanya manusia itu dikandung di dalam kandungan ibunya, ini adalah satu peristiwa yang begitu luar biasa. Ini digambarkan dengan sangat indah dan dalam oleh Daud. Daud benar-benar menyadari bahwa semuanya ini, maka dia bersyukur kepada Tuhan atas kedahsyatan dan keajaiban ini. Dan itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-14. Dan memang benar, waktu manusia dikandung di dalam kandungan itu adalah satu peristiwa yang ajaib, yang dahsyat dan luar biasa. Kita lihat videonya ya, beberapa menit. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan, maka tak satu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Maka yang ketiga, tulang-tulang manusia tidak tersembunyi bagi Tuhan
ketika manusia direkam di bumi yang paling bawah, ya. Artinya apa? Bahwa manusia itu berasal daripada debu, maka dia akan kembali kepada debu. Manusia itu dikandung di dalam apa? Di kandungan ibunya dan akan kembali kepada ibu pertiwi. Ya, dari lahir lalu dia akan tinggalkan dunia ini dari debu kembali kepada debu. Ayub 4 ayat 19 mengatakan bahwa yang dasarnya dalam debu. Mazmur 90 ayat yang ketiga mengatakan Tuhan mengembalikan manusia kepada debu. Kenapa? Karena kita ini dari debu. Dan yang keempat, dalam seluruh proses itu, mata Tuhan melihat dan mengenal kita. Ayat 16. Tuhan bukan saja melihat ketika kita bakal anak embrio itu, bukan. Melihat pula hari-hari yang akan datang sebelum ada satupun daripadanya. Artinya, sebelum kita dilahirkan, ya, setelah itu kemudian kita dilahirkan, lalu sampai akhir hidup kita, bahwa Tuhan itu mengenal kita. Dan semuanya itu sudah tertulis dalam kitab daripada Tuhan. Nah, ini juga ditulis di dalam kitab Keluaran 32 ayat 32. Pada waktu bangsa Israel melakukan dosa, Tuhan akan menghapuskan seluruh umat Israel. Tapi Daud datang di hadapan Tuhan untuk apa? Mengampuni umat Israel. Kalau enggak apa? Hapuskan kiranya namaku dari kitab yang telah engkau tulis. Nah, ini juga dikatakan dalam Yesaya 65 ayat 6. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku. Artinya, hari-hari manusia yang telah dibentuk, direncanakan Tuhan. Sebelum semuanya itu terjadi, ya, Tuhan sudah melihat dan Tuhan sudah membimbingnya. Wah, ini satu hal yang luar biasa. Dari kita belum dilahirkan, kita dikandung oleh ibu kita, lalu kita dilahirkan sampai kita meninggalkan dunia, itu adalah penglihatan daripada Tuhan. Kita akan lihat satu video singkat tentang cycle hidup kita dari dilahirkan sampai kita meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari ayat yang ke-13 sampai 16 ini, ya, kita bisa melihat bahwa proses terbentuknya manusia itu membangkitkan ketakjuban daripada Daud. Yaitu kita bisa lihat di dalam ayat 17 sampai 18. Betapa tak terpahaminya segala pekerjaan Tuhan. Siapakah yang dapat menghitungnya? Kalau di dalam Mazmur 40 ayat 6 dikatakan, ya, bahwa terlalu besar jumlahnya, ya, untuk apa? Untuk dihitung. Setiap hari manusia itu dikejutkan dengan apa? Ketidakterpahamannya terhadap Tuhan. Tuhan itu tak terpahami. Meskipun demikian, saya ingin mengatakan bahwa Daud berkata di dalam ayat 18b mengatakan, masih saja dia bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan khotbah yang minggu lalu, ya, di Mazmur 73 dikatakan, Asaf juga mengatakan, tetapi aku tetap di dekatmu. Keagungan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, keajaiban daripada Tuhan itu tidak membinasakan daripada manusia. Memang ada satu saat Tuhan menunjukkan kuasanya dan manusia bisa binasa di hadapan Tuhan. Tapi ini tidak menjauhkan daripada apa? Tidak menjauhkan umatnya yang ingin dekat kepada dia. Buktinya adalah apa? Daud tetap bersama dengan Tuhan, tetap dekat kepada Tuhan. Allah pernah memang menyatakan kemahakuasaannya, ya, dengan membinasakan orang-orang yang berbuat dosa, ya. Waktu di Sodom dan Gomora, Allah menyatakan kuasanya dengan membinasakan penduduk yang ada di sana. Hanya keluarga Lot yang selamat, ya. Jadi Lot bersama dengan kedua
anaknya. Lalu apa? Pada zaman Nuh, penduduk bumi ini yang berbuat jahat dihapuskan. Air bah datang dengan besar, keluarga Nuh saja yang diselamatkan. Lalu bagaimana Allah juga membelah laut Teberau, dia menyatakan kuasanya, lalu membinasakan tentara daripada Mesir yang mengejar daripada orang Israel. Ya, lalu juga Allah menyatakan kuasanya yang setelah membawa bangsa Israel dengan memberi makanan mana dan juga daging, air dan lain sebagainya. Lalu juga Allah pernah menyatakan kuasanya waktu Nadab dan Abihu, dia apa? Membawa api yang asing yang tidak diperintahkan oleh Tuhan, maka dia disambar dengan api dan sampai hangus Nadab dan Abihu, anak-anak daripada Harun. Waktu tabut Allah dibawa oleh musuh ke negeri Filistin, masuk di Asdod, lalu tabut Allah itu masuk ke kuil Dagon, maka besok paginya Dagon itu jatuh, mukanya di bawah tanah menghadap kepada tabut daripada Allah. Ananias yang menahan sebagian hasil penjualannya, dia serahkan sebagian, maka putus nyawanya. Begitu dengan Safira, dia tahu suaminya menjual seluruhnya tapi di bawah sebagian, dan dia berdusta, dia tidak jujur. Allah menyatakan kuasanya, maka putuslah nyawa Safira pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, kadangkala kuasa Tuhan, kedahsyatan Tuhan, keajaiban Tuhan itu mendatangkan sesuatu yang buruk bagi manusia, khususnya mereka yang apa? Yang melawan Tuhan, yang berbuat dosa. Tapi yang mencari Tuhan, Tuhan begitu dekat. Ya, Daud begitu dekat dengan Tuhan daripada kita. Inilah pengenalan Daud terhadap Tuhannya, yaitu Tuhan yang maha kuasa. Dulu saya pernah mission trip ya ke satu daerah Sulawesi Barat. Kami naik satu mobil Call gitu ya. Nah, supirnya cerita demikian. Supirnya namanya Pak Agus. Dia cerita demikian. Dia punya teman, ya, dia supir taksi. Taksinya sama persis seperti di Kalimantan, jadi mobil kijang, ya diisi berapa orang, diangkut, nanti diantar sampai ke depan pintu rumah gitu. Nah, temannya itu sebelum berangkat, mamanya ngomong begini, kamu doa dulu sama Tuhan Yesus sebelum berangkat, ya biar Tuhan sertai sampai pergi pulang dengan selamat. Anaknya ngomong gini sama emaknya, Mama, saya nggak ada waktu, ya. Saya nggak ada waktu buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kalau mau di bagasi kosong, dia bilang begitu. Ya ini logat orang bagian timur begitu ya. Dia bilang, tempat kosong ada di bagasi buat Tuhan Yesus. Nah singkat ceritanya malam dia berangkat ya, bawa itu mobil. Nah malam itu terjadi kecelakaan. Taksi ini menghajar bis malam, jeger. Ya, ada 7 orang termasuk supirnya, mati semua. Ya. Dan ini diiyakan oleh rekan kami yang ikut ke mission trip. Karena apa? Mobil itu dibawa ke bengkel ibu ini. Itu sempalan daging, darah. Ya, ada itu. Masih ada sisa-sisanya nih. Nah, berkaitan dengan tema kita, Allah Maha Kuasa di mana? Uniknya, teman saya juga ngomong, ya. Itu di bagasi ada telur. Enggak apa-apa loh. Enggak pecah. Ya. Telur enggak pecah loh. Saya pikir-pikir, mungkin Tuhan Yesus ditaruh di bagasi kali ya. Mungkin ya. Tapi enggak seperti itulah ya. 7 orang meninggal ya. Telur di bagasi ya tetap utuh. Inilah kuasa daripada tangan Tuhan. 7 orang meninggal tapi telurnya enggak apa-apa. Nah, di lain kesempatan kami juga datang lagi ke tempat yang sama gitu ya. Kami mau KKR gitu. Nah sebelum KKR sore kami pergi nih besuk hamba Tuhan yang menerapkan apa yang sudah kita ajarkan, itu sistem pertanian yang diajarkan. Dia panen, kita bahagia dia panen gitu ya. Nah singkat ceritanya akhirnya kita dari tempat dia, kita balik ke tempat kita karena akan KKR. Nah apa yang kita rencanakan gak sesuai dengan kita rencanakan. Tiba-tiba ada orang yang kemasukan kuasa gelap di tempat di mana kita melayani gitu ya. Wah ini apa? Kami semua hamba Tuhan maju, ya bernyanyi, usir kuasa gelap ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berkomunikasi dengan orang yang kerasukan setan itu. Engkau dari mana? Katanya, wah setannya itu apa? Dikirim dari desa seberang. Nah, siapa nama dukunya? Wah namanya Dedi, maaf kalau yang namanya Dedi gitu ya. Wah Dedi, terus kuasa gelap itu lebih dari 1 gitu ya. Tanya lagi, datang dari mana? Ya, ternyata datang dari mana itu jimat.
anak itu punya jimat. Karena takut ya sama neneknya atau mungkin jimat itu akhirnya apa? Ditanamlah di bawah pohon pisang. Nah, kuasa gelap itu cari dia. Wah, kami sampai basah dalam nama Tuhan Yesus, akhirnya dia apa? Disingkirkan, ditengking segala kuasa kegelapan itu. Luar biasa. Nah, yang mau ikut KKR udah pada datang tuh. Mereka udah pada datang. Nah, kita udah lewat lebih daripada jam 7. Singkat ceritanya saya maju KKR. Waduh, puji Tuhan, haleluya. Seumur hidup itu KKR. Semua yang datang itu maju waktu di calling, bertobat semua. Kenapa? Bukan karena saya. Karena dia sudah lihat kuasa Tuhan bagaimana kuasa gelap itu ditengking dalam nama Yesus. Maka waktu dia ditantang untuk percaya kepada Yesus, mereka semua maju. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan kita maha kuasa. Inilah Allah yang dikenal oleh Daud. Itu bahwa dia punya Allah yang maha tahu. Yang kedua, dia punya Allah yang maha hadir. Dan bahkan dia mengenal Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun pergumulan kita pada saat ini, dalam pekerjaan kita, rumah tangga, keuangan, dan lain sebagainya, kita pasti punya banyak beban, apalagi dalam masa pandemi ini. Saya yakin dan percaya, banyak pergumulan dalam hidup kita, apalagi kita mau langkah tahun 2021. Saya baca data ekonomi, waduh itu sangat berat, luar biasa. Tapi ingat, kita punya Allah yang maha tahu. Bukan saja maha tahu, tapi apa? Dia Allah yang maha hadir di segala tempat, di segala waktu. Dan dia Allah yang maha kuasa yang akan memimpin kita, menuntun kita sepanjang umur hidup kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di depan Engkau, kami naikkan puji dan syukur. Kami boleh mendengarkan sabda firman Tuhan dari Mazmur 139. Satu Mazmur di mana pemazmur itu sendiri atau Daud itu sendiri memiliki pengalaman rohani yang dekat dengan Tuhan. Biarlah kami juga punya hubungan relasi yang intim dengan Tuhan, sehingga kami mengenal siapa yang kami percayai, yaitu Allah yang maha tahu apapun pergumulan hidup kami. Kami juga mau belajar bahwa kami memiliki Allah yang maha hadir. Allah hadir di segala tempat, Allah hadir di segala waktu, dan bahkan kami memiliki Allah yang maha kuasa. Biarlah kami terus mempercayakan hidup kami kepada Engkau. Inilah doa kami, syukur kami yang sungguh kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkatimu. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. 会众起立。 Ayat persembahan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. 一人的脚步被耶和华立定，他的道路耶和华也喜爱。他虽失脚，也不至全身扑倒，因为耶和华用手搀扶他。我从前年幼，现在年老，却未见过义背弃，也未见过他的后裔讨饭。他终日恩待人，借给人，他的后裔也蒙福。 Saudara, kiranya ayat ini menjadi pengingat kita bahwa memang Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menjadi penolong dan pemelihara kita dalam setiap situasi. 弟兄姐妹，希望这首诗提醒我们，他是我们的神，耶稣基督，在每种情况下，耶稣永远是我们的帮助和守护者。 Doa persembahan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur firman-Mu mengingatkan kami satu hal yang sangat pasti, bahwa Tuhan memelihara kehidupan kami. Tuhan memelihara hal yang terpenting. Yang pertama yaitu Tuhan memelihara iman kami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami bergumul dalam iman sendirian. Ada Tuhan yang selalu menopang kami, memagari kami, menjaga kami, agar kami tetap berjalan pada rel yang benar. Tapi bukan hanya Tuhan menjaga iman kami, tapi Tuhan juga menjaga kebutuhan fisik kami, kebutuhan jasmani kami. Kami percaya pada pemeliharaan Tuhan.
Walaupun hal yang kami dapatkan, materi yang kami dapatkan mungkin tidak sebanding dengan masa lalu kami, sebanding dengan apa yang telah kami peroleh selama ini. Hari ini kami mendapatkan begitu sedikit, tapi dari yang sedikit itu, Tuhan pasti memelihara kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, dan melalui pemeliharaan Tuhan yang telah nyata dalam kehidupan kami hingga hari ini, kami datang dan mau menyerahkan diri kami kepadamu Tuhan. Salah satu bentuk nyatanya melalui penyerahan kami ya Tuhan, kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu. Inilah ucapan syukur kami karena Tuhan memelihara kami. Kami datang dan kami memberikannya, dan kami berdoa, mari ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan mau menerima dan memberkatinya. Biarlah kiranya persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan, khususnya melalui gereja kami. Setiap kami yang telah memberikan, kami memberikan dari kekurangan kami, dari kecukupan kami, dan mungkin ada yang dari kelebihan kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupan kami. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita naikkan pujian berkat anak cucu. 我们要唱蒙福的子孙。 Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bahasa Mandarin. 用中文。 何等的伟大，上帝对我们的这爱，我们的主表流的时候被定满福。这爱的上帝将贫穷变为富足，公义的上帝使人卑微，使人高贵。何等的蒙福，那些宣告上帝的人，义人的子孙永不缺乏，并不会向人讨伐。上帝会成全他所应许之人也。信靠上帝的义人，必能得着所有福。 Masih dengan tahap bangkit berdiri, 仍然站立。 kita naikkan doa syafaat. 我们进入代祷。 Saudara, pada 19 Oktober kemarin, Menteri Sri Mulyani bahwa negara kita Indonesia masuk ke masa resesi, di mana pertumbuhan ekonomi negatif 2 kuartal berturut-turut. 在10月19日，我们的财政部长 Sri Mulyani 宣告我们国家进入经济衰退， Kita berdoa, 连续2个季度的负经济增长。 kita berdoa agar Tuhan memberikan hikmat bagi pemimpin negara kita, agar dapat mengambil langkah yang tepat dalam kondisi ini. Juga agar seluruh elemen bangsa di negeri ini boleh bersatu, dan kiranya Tuhan menjaga bangsa kita. 我们祈祷上帝给予我们国家的领导人智慧，使他们能够在这种的情况下采取正确应运措施，所以这个国家的所有民族都能团结起来。也愿上帝照顾我们的国家。 Mari kita berdoa. 我们进入祷告。 Bapa, kami membawa pergumulan bangsa kami tentang Tuhan. Dan dalam keadaan resesi, Saatnya Tuhan, kondisi resesi terjadi depan mata. Saudara, Tuhan, kami tahu banyak kekhawatiran yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami.
Kami tahu Tuhan seluruh dunia mengalami resesi ini Tuhan. Setiap kami juga Tuhan. Tapi kami sekali lagi berserah kepada Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan. Kami hanya hidup berserah kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup menolong kami. Tuhan, kami terus Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memelihara kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan Kami bersyukur Tuhan kalau masih ada pemeliharaan. Kami memohon hikmat bagi pemerintah. kesempatan dalam Tuhan berikan hikmat ekstra bagi mereka bekerja keras dalam membuat bangsa ini tetap stabil. Tuhan juga berikan hikmat, berikan juga kesabaran bagi bangsa kami, setiap elemen bangsa kami mau bekerja sama, mau saling tolong menolong, dan mereka taat akan politik perintah daripada aturan pemerintah, supaya sungguh Tuhan bangsa kami boleh bangkit. Dan kami rindu juga kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Ini doa kami Tuhan bagi bangsa kami. Mohon kau mendengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Masih dengan tetap bangkit berdiri bersama dengan seluruh umat pengikut Kristus di seluruh bumi, kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. 仍然站立，全世界的基督徒一起来宣告我们的信仰，以使徒信经。 Pengakuan iman rasuli, aku percaya percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bahasa Mandarin. 用中文，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，有童真女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难。 被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣父相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Kita akan akhiri ibadah ini, jemaat dengan tetap bangkit berdiri. 我们即将结束这次的崇拜，会众再次起立。 Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 在至高之处荣耀归于神，在地上平安归于他所喜悦的人。 Doxologi. 三一颂。 Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber Doa berkat. 弟兄姊妹们，我们仍然站桌，我们一起低头祷告。Mari kita tetap berdiri di rumah masing-masing dan kita tunduk kepala, kita berdoa. 天父，我们谢谢你，透过今天您的话语诗篇139篇，在这提醒我们，主啊，你是无所不在、无所不能的神，你亲自看见我们的需要，并且与我们同行。我们感谢你，我们赞美你。主啊，有的时候我们在面对艰难，我们会问我们的神：主啊，你到底去哪里？求主坚定我们的信心，透过您的话语的教导，我们的信心再一次被坚定起来、稳固起来，让我们继续在生活中，我们仰望你。我相信主，你丰富的恩典必定会带领我们走完这条人生的道路。祈求主赐福给我们。弟兄姊妹们，
Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu pada hari ini telah memberkati kami kembali dengan Mazmur 139, mengingatkan kami dan meneguhkan iman kami, agar kami terus dengan iman yang teguh kami mengandalkan Tuhan, menengadah kepada Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan terus akan menuntun hidup kami, mengalami berkat, mengalami penyertaan, mengalami lawatan Tuhan di dalam hidup kami. Berkati setiap kami dan jaga juga keluar masuk dan kesehatan kami. 弟兄姊妹们，我们现在用预备我们的心来领受神的祝福。Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. 但愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动和安慰，常与众弟兄姊妹们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai saudara dan memberkati saudara mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sedang duduk. 会众请坐， Saat teduh, 默祷。 ibadah selesai. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. 崇拜结束，上帝赐福给你们，主日快乐。